Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Kabut abu-abu menggantung rendah di atas gunung langit retak, seolah langit sendiri enggan melihat kekejaman yang terjadi di bawahnya. Di halaman pelatihan, puluhan murid berdiri melingkar, menertawakan satu sosok kurus yang terkapar di tanah, Lian Shi. Tubuhnya penuh luka, dan darah menetes dari sudut bibirnya, tapi matanya tetap menatap langit, kosong dan tenang. Teriak salah satu murid bernama Kuyunyao, yang dulunya pernah tertawa bersamanya sewaktu kecil sekarang menjadi salah satu elit sekte langit retak. Ia bahkan tak mampu mengangkatnya satu inci pun, dan karena itu, ia dianggap sebagai tanpa akar, sebutan paling hina di dunia kultivasi. Kalau kau memang tak punya bakat, kenapa masih hidup? Sekte ini butuh kekuatan, bukan beban. Hari itu, Yanshe dihukum karena gagal mengangkat batu energi dasar, batu paling ringan yang bisa digunakan untuk menilai bakat spiritual seseorang. Bagi mereka, Yanshe hanyalah angka gagal dalam statistik murid yang direkrut setiap tahun, tak perlu belas kasihan, tak perlu perhatian. Dunia ini kejam, dan yang lemah harus menerima nasibnya. Para tetua hanya melirik sekilas dari kejauhan, lalu mengalihkan pandangan. Ia tak lagi di gudang sekte langit retak. Ia berdiri di tengah dataran merah membara. Langit berwarna ungu hitam, dan monster setinggi gedung melintas tanpa peduli padanya. Suara gaib menggema di telinganya. Dunia pertama. Dunia Asura, bertahanlah, atau hancur jadi debu. Malam harinya, saat luka-lukanya belum sembuh, Yanshe disuruh membersihkan gudang artefak lama tempat buangan barang-barang magis rusak, gagal, atau tak dikenali lagi. Udara menjadi berat, dan tubuh Yanshe seolah ditarik dari realitasnya, menuju suatu tempat yang tak bisa ia pahami. Ini bukan ilusi. Dia benar-benar telah dipindahkan, tapi siapa yang memindahkannya, mengapa? Lalu sesuatu dalam dirinya bangkit sebuah kekuatan asing, namun familiar, seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang pikirannya belum pahamnya, dan kenapa lukisan itu seolah hidup. Tapi anehnya, saat Yanshe menyentuhnya, darah dari lukanya terserap ke dalam kain lukisan itu. Ia melakukannya dalam diam, berusaha menahan napas, agar tidak tersedak debu dan racun energi spiritual sisa. Yanshe menghindar secara naluriah, tapi cakar binatang itu tetap menyayat sisi perutnya, darah memancar, tapi anehnya, ia tidak merasa sakit. Tak ada labil, tak ada segal, namun sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah gulungan lukisan tua, diselubungi jaring laba-laba dan noda darah kering, bersandar diam di pojok ruangan. Bukan menampilkan gambar biasa, melainkan seolah menjadi portal yang berdenyut hidup melukiskan ribuan dunia yang berlapis-lapis. Tubuh monster raksasa itu terhempas ke udara dan hancur jadi abu. Ledakan terjadi, lukisan itu terbuka dengan sendirinya. Terapi senyum dingin seorang pembantai yang baru menyadari, aku akan bangkit, tidak hanya di satu dunia. Dunia yang menghina dan membuangnya tak tahu bahwa mereka baru saja memulai akhir mereka sendiri. Seketika, dunia di sekelilingnya terbalik, bukan senyum bahagia, tapi di semua dari 10.000, jantung Yanshe berdetak liar. Seekor binatang buas bertubuh baja dan taring kristal mencium kehadirannya dan langsung menyerang. Sebaliknya, darah itu bercahaya, dan luka di tubuhnya sembuh dalam hitungan detik. Tanpa tahu caranya, Yanshe mengangkat tangan, dan energi merah mengalir keluar, membentuk tombak cahaya yang menghantam langsung ke kepala binatang buas itu. Yanshe berdiri terpaku, napas memburu, tubuh gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kebangkitan. Ia bisa merasakannya. Ini baru awal. Ia menatap langit dunia Asura yang meliuk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tersenyum. Anda bilang, langkah-langkah Yanshe menggetarkan tanah merah dunia Asura. Bukan karena kekuatannya yang luar biasa, melainkan karena dunia ini merespons keberadaannya dengan cara aneh. Angin berdesir seperti bisikan roh-roh kuno, dan bebatuan bergeser seolah tunduk pada energi asing dalam dirinya. Ia bisa mendengar degup jantung tanah, melihat garis-garis energi mengalir di udara seperti nadi dari makhluk besar yang tak terlihat. Di tempat ini, hukum dunia lamanya tak berlaku. Awan berduri menyelimuti seluruh penjuru, dan dari tengah pusaran itu, muncullah sosok berjubah perak. Dengan mata seperti bara yang tak pernah padam, ia memperkenalkan dirinya sebagai Bi'iro-chan, penjaga tahap pertama dunia Asura. Tanya Bi'iro-chan, suaranya menggema seperti dentingan besi panas. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi,
Tapi setiap tarikan napas di dunia ini terasa lebih hidup. Ini bukan sekadar dunia lain. Gumamnya pelan, ini tubuh dari sesuatu yang lebih besar. Tak lama, langit dunia Asura berubah. Serangan itu membelah udara dan menghantam Yanxi dengan kekuatan yang bisa melumat gunung. Tapi Yanxi tidak hancur, ia hanya terdorong mundur, meninggalkan jejak kaki membara di tanah. Tubuhnya mengeluarkan cahaya merah gelap, seperti reaksi naluriah terhadap ancaman pendatang tanpa nama. Bagaimana kau bisa menyeberang tanpa izin? Aku tak tahu siapa yang kau maksud, tapi jika aku memang pewarisnya, maka katakan padaku, warisan apa yang kalian sembunyikan? Li Yanxi terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa, karena bahkan ia sendiri tak mengerti bagaimana bisa berada di sini, tapi dalam hatinya, ada suara lembut bukan miliknya yang berkata, kau tak perlu izin untuk kembali ke rumahmu sendiri. Tapi hati-hati, karena setiap kenangan akan membuka luka yang membuatmu ingin mati lagi dan lagi. Tanpa peringatan, Bi Ruchan menyerang. Tak ada basa-basi, tak ada ampun. Ia bukan lagi murid terbuang, ia adalah seseorang yang dipilih oleh takdir untuk menghancurkan takdir itu sendiri. Di dalamnya, gelap pekat dan suara-suara menyiksa seperti jeritan ribuan jiwa menyambutnya. Tapi campuran dari ribuan warna, seperti serpihan kaca dunia yang mulai kembali menyatu. Tapi meski Bi Ruchan lebih berpengalaman dan menguasai dunia ini, serangan-serangan Yanxi semakin lama semakin tajam, presisi, dan penuh kemarahan tersembunyi. Tubuhnya bergerak sendiri, ia mengangkat tangan kirinya, dan lingkaran energi muncul di udara. Bukan teknik yang ia kenal, bukan juga jurus dari sekte manapun, ini adalah insting, warisan, sesuatu yang sudah lama tertanam dalam tubuhnya, menunggu untuk dibangkitkan. Pertarungan mereka berlangsung hebat. Dunia Asura menjadi saksi ledakan energi yang belum pernah terjadi sejak ribuan tahun. Setelah bentrokan terakhir, tanah terbelah, dan langit koyak, Bi Ruchan terhempas mundur, luka menganga di dadanya. Ia menatap Yanxi dengan ketakjuban dan ketakutan. Kau bukan manusia biasa, kau pewarisnya. Yanxi menatapnya, napasnya berarti. Bi Ruchan tersenyum pahit, di dasar dunia ini, terkubur ingatanmu, kau harus mengambilnya. Jika ingin bertahan di dunia-dunia berikutnya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gerbang batu muncul dari tanah. Diapit dua patung Asura yang menangis darah. Yanxi melangkah masuk tanpa ragu. Karena ia tahu, jika ia ingin mengubah nasibnya, ia harus menelan penderitaan sebanyak 10.000 dunia. Dan saat kegelapan menelannya, mata Yanxi menyala, bukan merah, bukan emas, Anda bilang. Langkah kaki Li Yanxi menggema dalam lorong batu yang tak berujung. Dinding di sekitarnya terbuat dari tulang dan daging yang hidup, berdenyut seperti jantung, seolah lorong itu sendiri masih bernapas. Di setiap detik yang ia habiskan di tempat ini, seakan menariknya ke dalam pusaran emosi yang tak ia miliki, kemarahan, pengkhianatan, putus asa, dan kehampaan, sebuah cermin, retak, berdarah. Tapi bukan pantulan wajahnya yang ia lihat, melainkan memori-memori masa kecil yang sudah lama ia kubur, tapi ia terus berjalan, di ujung lorong. Ia tiba di sebuah ruangan bundar, dan di tengah ruangan itu, terdapat sesuatu yang membuat napasnya tertahan, karena kekuatan tak lahir dari tubuh, tetapi dari luka. Ia melihat dirinya sendiri, seorang bocah kurus yang dipukuli murid-murid lebih tua. Ia melihat ibunya, tersungkur di tanah, memohon kepada tetua sekte agar Yanxi tidak diusir. Tapi ini bukan sekadar ilusi, ini adalah penguncian jiwa, dan musuhnya kali ini adalah dirinya sendiri. Dan ia melihat Kuyunyao, dahulu membelanya, memeluknya saat ia menangis. Sebelum kemudian meninggalkannya demi status. Cermin jiwa, suara gaib terdengar dari atas, akan memaksamu menghadapi segala yang kau sembunyikan. Yanxi mengulurkan tangan ke arah cermin, dan saat jari-jarinya menyentuh permukaan retaknya, tubuhnya terserap ke dalam dunia ilusi. Aku adalah hasil dari semua penderitaan itu, dan kau adalah alasan aku bisa berubah. Setiap hantaman membawa memori masa lalu, penghinaan, kelaparan, kesendirian, dan rasa ingin mati. Ia meninju bayangan dirinya sendiri tepat di dada, dan sosok itu pecah menjadi ribuan serpihan cahaya. Masing-masing menyatu kembali ke dalam tubuhnya, ukiran aneh muncul di lengannya. Dan suara dalam pikirannya bergema, fragmen jiwa asli telah diserap. Kekuatan dunia pertama disinkronkan, tingkatkan eksistensi, atau lenyap saat melangkah ke dunia berikutnya. Ia muncul di arena raksasa, dan di seberangnya berdiri sosok lain, Li Yanxi. Tapi bukan dirinya yang sekarang ini,
adalah versi lamanya yang lemah, ragu, dan penuh dendam yang belum matang. Sosok itu menatapnya penuh kebencian. Di ujung jalan itu, sebuah gerbang besar berdiri terbuat dari cahaya dan tulang naga. Kalau setiap dunia mengandung bagian jiwaku, maka aku harus menaklukkan semuanya, bahkan sisi-sisi yang tak ingin aku lihat. Di atasnya tertulis, dunia kedua tanah cermin terbalik. Kau pikir kau kuat hanya karena bisa membunuh monster. Kau hanya pengecut yang kabur dari rasa sakit. Seketika, bayangan dirinya menyerang. Gerakannya tidak teknikal, tapi brutal dan tanpa belas kasihan. Seolah seluruh kebencian hidupnya tertumpar dalam pukulan itu. Sementara di dunia asalnya, para tetua sakti sedang mengadakan pertemuan membahas hilangnya Yanxi. Tapi mereka tak tahu bahwa anak yang mereka anggap mati kini sedang mendaki ke tempat yang tak pernah mereka impikan. Yanxi tidak melawan, ia menerima setiap pukulan, bukan karena tak bisa, tapi karena ia tahu rasa sakit ini harus diterima. Ia harus menghadapi dirinya sendiri, bukan melarikan diri. Setelah puluhan hantaman, ia tersungkur. Tapi anehnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Aku mengerti sekarang. Aku bukan korban. Dengan kekuatan terakhirnya yang sebangkit, tangannya mengepal, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman. Tubuh Yanxi bersinar. Ia terlempar kembali ke ruangan cermin, tapi kini, ruangan itu runtuh pelan-pelan, berganti dengan cahaya emas yang membuka jalan ke atas. Yanxi menatap ke atas, menghela napas, langkahnya mantap, dan saat ia selesai, dia akan kembali sebagai sesuatu yang tak bisa lagi disebut manusia. Cahaya dari gerbang dunia kedua membutakan sesaat, dan ketika Yanxi membuka matanya, ia terjebak dalam dunia yang aneh dan mengguncang logika. Dunia ini tampak seperti salinan sempurna dari dunia rendahnya gunung, sekte, dan bahkan murid-muridnya. Tapi semuanya terbalik. Langit berada di bawah tanah, dan tanah menggantung di langit. Air mengalir ke atas. Api membeku dalam diam, dan waktu mengalir mundur. Tapi yang lebih mengerikan adalah wajah-wajah yang ia temui. Mereka semua mengenalnya, menyapanya, memuji namanya. Dunia yang menguji hasrat terdalam manusia dengan cara yang jauh lebih halus dari kekerasan. Di dunia ini, Yanxi adalah murid jenius yang dihormati semua sekte, cucu tetua besar, dan tunangan Kuyunyao yang dalam dunia ini mencintainya dengan setia. Yanxi melangkah pelan, mencoba memahami tatanan dunia ini, namun ia tahu, ini bukan kenyataan. Dunia ini adalah tanah cermin terbalik. Tempat bayangan hidup sebagai kebenaran. Dengan senyum lembut, ia menggandeng tangannya dan berkata, kau akhirnya kembali dari pelatihan dimensi. Dunia ini tak lengkap tanpamu. Yanxi Kuyunyao versi dunia ini menemuinya, hanya kekaguman, cinta, dan kekuasaan yang tak terbatas. Suara dunia itu berbicara ke dalam kepalanya. Halus, seperti bisikan angin. Tapi setiap malam ia bermimpi-mimpi tentang dirinya yang dihina, dipukuli, ditinggalkan. Suara masa lalu terus memanggilnya. Ia menantang Yanxi dengan satu pertanyaan, bukan pertempuran. Yanxi terpaku, ia tahu ini palsu. Tapi senyum Yunyao itu, suaranya terlalu nyata. Luka yang pernah dia sembunyikan mulai terasa kembali, dan hatinya bergetar. Jika kau tetap di sini, kau akan hidup sebagai yang terhormat. Tak ada hinaan, tak ada darah. Tanah cermin terbalik mulai retak. Semua pujian berubah menjadi bisikan kebencian. Kuyunyao palsu menatapnya dengan wajah murka, lalu menghilang dalam kabut. Dunia ini tak ingin membunuhnya, melainkan membuatnya lupa siapa dirinya. Tapi setiap dunia yang kau tinggalkan akan menyimpan bagian dari jiwamu dan mencarimu kembali. Ia tahu ini ujian, tapi tidak seperti dunia Asura yang mengandalkan kekuatan fisik. Dunia ini menyerang dari dalam hati. Hari-hari berlalu, seperti kabut yang terseret dalam kenyamanan semu. Menjadi pemimpin sekte, menerima penghargaan, dicintai tanpa syarat. Apakah aku ingin hidup nyaman dalam kebohongan, atau menderita demi kebenaran? Gumamnya sendiri saat menatap cermin di ruang meditasinya. Satu malam, ia memutuskan untuk pergi ke tempat terlarang, lembah tanpa refleksi, tempat di mana semua kebenaran dunia cermin dikubur. Musuhnya bukan hanya dunia luar, tapi bagian dari dirinya sendiri yang ingin berhenti berjuang. Di dalam lembah itu, ia bertemu dengan makhluk misterius bernama Xianmo, penjaga dunia kedua yang berbentuk kabut hitam dengan mata putih menyala. Kalau kau diberikan pilihan, kekuatan penuh tapi dengan kebohongan, atau kebenaran dengan penderitaan, apa yang akan kau pilih? Tanpa ragu, Yanxi menjawab,
Aku akan pilih penderitaan, karena dari sana aku dilahirkan. Mendengar itu, seluruh dunia mulai bergetar. Yanse berdiri di tengah kehancuran dunia, dari langit terbalik, cahaya putih menembus dirinya, dan mengembalikan semua ingatannya yang sempat ditutup oleh kenyamanan semu. Fragmen jiwa kedua telah dipulihkan, suara kuno bergema. Kau telah menaklukkan dunia kedua, sebuah portal terbuka, menuju dunia berikutnya, dunia ketiga, lautan jiwa yang menangis. Dengan mata yang kembali tajam dan hati yang telah teruji, Yanse melangkah ke dalam gelap yang baru. Kali ini, ia tahu. Tubuh Yanse meluncur bebas ke dalam pusaran hitam. Dunia ketiga menyambutnya bukan dengan tanah atau langit, tapi dengan lautan bukan air biasa, melainkan cairan kental bercahaya yang dipenuhi serpihan jiwa, tangisan, dan kenangan ribuan makhluk yang pernah mati dengan penyesalan. Ini adalah lautan jiwa yang menangis. Tempat jiwa-jiwa terlupakan hanyut, tak pernah dilahirkan kembali, tak pernah dikenang. Sekali terperangkap di sini, kebanyakan makhluk akan melupakan identitas mereka, menjadi arwah yang mengambang selamanya, seperti kabut tak bernama. Yanse jatuh ke dasar, dan nyaris tenggelam oleh beban emosi yang menyesakkan. Tapi sebelum kesadarannya padam, ia mendengar bisikan ratusan suara. Dan satu di antaranya adalah miliknya sendiri, suara masa lalu, yang ia lupakan. Kembali, kenapa aku dilahirkan di dunia yang menolakku? Gadis itu mengenakan jubah putih lusuh, matanya tak memiliki warna, hanya kabut. Ini tempat di mana pertahanan mentalmu ditelanjangi, dan penderitaan batinmu dihidangkan untuk ditelan ulang. Tanpa henti, ia tinggal di pulau ini, menjaga satu rahasia, kolam refleksi jiwa asal, tempat seseorang bisa melihat fragmen jiwa sejatinya tapi dengan risiko kehilangan akal selamanya. Kenapa aku tidak bisa mati saja saat itu? Kenapa aku harus bertahan? Kalau tak ada yang peduli, tangisan itu menyayat, membuatnya gemetar. Di lautan jiwa, tak ada pertarungan fisik, berdiri Yanse versi masa depan penuh darah, bermahkota dari tulang, dan matanya kosong. Namun tiba-tiba, Yanse diselamatkan oleh tangan seorang gadis. Ia ditarik keluar ke pulau kecil di tengah lautan. Saat semua dunia sudah kau kalahkan, saat kau menjadi Tuhan dari 10.000 dunia, tapi kehilangan semua makna hidup, saat tak ada lagi musuh yang bisa dikalahkan, dan satu-satunya yang tersisa hanya kehampaan. Namanya adalah Mulian Qiu, jiwa yang belum bereinkarnasi sejak 30.000 tahun lalu. Masing-masing mencoba memadamkan keberadaan yang lain, saling menghapus dari ingatan dunia. Kau adalah satu dari sedikit orang yang bisa berjalan ke dunia ketiga tanpa larut, kata Mulian Qiu. Tapi di dalam kolam, kau akan melihat satu versi dirimu yang paling ingin kau bunuh. Itu artinya kau membawa luka yang belum selesai dan hasrat yang belum terpenuhi. Cahaya putih menyebar ke seluruh aula cermin, menghancurkan ilusi. Ketika ia keluar dari kolam, Mulian Qiu meneteskan air mata. Kau bukan hanya lulus, kau mengubah bentuk kolamnya. Sekarang, ia mencerminkan kehendakmu, bukan luka. Yanse bertanya, apakah ia bisa menyatukan jiwanya kembali dengan melewati kolam itu? Lian Qiu mengangguk. Bisa. Dunia yang akan kau masuki tak memiliki hukum apapun, dunia tanpa bentuk, tanpa akhir, tanpa awal, tanpa ragu. Yanse masuk ke dalam kolam. Air kolam tampak tenang, tapi ketika ia menyelam, ruang di sekitarnya berubah menjadi aula cermin tak berujung, dan di tengahnya. Tidak sekarang, ketika ia mulai mengingat siapa dirinya sesungguhnya, aku adalah dirimu. Sebuah pusaran bercahaya muncul di atas laut, ia melangkah ke dalamnya. Yanse terpaku, ia tak menyangka bahwa bentuk paling gelap dari dirinya adalah bukan yang lemah, melainkan yang paling kuat. Pertarungan pun terjadi. Tapi ini bukan pertarungan tenaga, ini adalah pertarungan eksistensi. Setelah benturan panjang dan menyiksa, Yanse menolak mengalah. Kalau di ujung jalan ada kehampaan, maka aku akan menciptakan jalan baru, dunia baru, makna baru. Dengan tekad itu, ia menelan versi dirinya sendiri. Fragmen jiwa ketiga disatukan. Gema suara dunia kembali bergema. Kau kini menguasai jiwa transenden, tahap di mana eksistensimu tak lagi bisa disegel oleh satu dunia pun. Mulian Qiu menatapnya lembut. Aku bisa tenang sekarang, tapi kau harus lanjut, karena setelah ini. Yanse mengangguk. Dunia keempat menantinya. Dunia kosong tanpa nama, dan tanpa suara, dan Yanse tak akan mundur. Saat Yanse menembus pusaran bercahaya, segala inderanya terputus, tak ada cahaya, suara, rasa, bahkan waktu terasa diam. Ia berada dalam kehampaan absolut. Dunia keempat,
kosong, tempat bahkan eksistensi tidak dikenali. Tubuhnya melayang, tanpa arah, tanpa batas. Ia tak tahu apakah ia sedang bergerak, jatuh, atau hanya diam. Tapi perasaan paling mengerikan perlahan menyusup, dirinya sendiri mulai terlupakan, nama, ingatan, tujuan. Semua mulai terkikis oleh kekosongan, kau siapa? Bisik suara kecil entah dari mana. Suara itu tidak terdengar, tapi langsung tertanam di benaknya. Dan dunia keempat hanya akan melepaskan mereka yang bisa tetap mengenal dirinya, bahkan saat segalanya dilucuti. Yang Xie mencoba menjawab, tapi bibirnya tak bisa digerakkan. Ia tak yakin apakah ia masih memiliki tubuh. Hanya kesadaran yang tersisa, kesadaran rapuh yang digerogoti sunyi di dunia ini. Musuh utamanya bukan makhluk, bukan jebakan, bukan versi dirinya yang lain. Musuhnya adalah pelupaan. Sebelum kau bisa keluar, jawab satu pertanyaan. Siapa kau? Jika semua kenanganmu hilang, di atasnya duduk sosok tua berjanggut abu-abu, memakai jubah lusuh dan topeng cermin. Suaranya menggema langsung di dalam jiwa Yan Xie. Kemudian, dari tengah kehampaan, muncul satu cahaya, sebuah bangku batu di tengah padang tanpa lantai. Cahaya muncul satu demi satu, membentuk potongan memori yang tak jelas, tapi cukup untuk menghidupkan kembali percikan eksistensinya. Tangannya muncul, lalu kakinya, lalu tubuhnya, dan akhirnya, matanya kembali terbuka. Tapi kini, saat ia lupa wajah ibunya, nama sektenya, bahkan wajah Kuyinyao dan Mulian Kil, hanya satu hal yang tersisa, ia bukan makhluk biasa. Dia adalah fragmen keempat bentuk eksistensi tanpa identitas yang dahulu diusir dari dunia manapun. Selamat datang di ruang peluruhan, tempat jiwa terbakar karena kesendirian, ucap sosok itu. Yan Xie gemetar, ia menyadari betapa pentingnya ingatan terhadap identitas. Ia tidak akan pernah melupakan dunia ini. Justru karena disinilah ia nyaris melupakan segalanya. Perasaan menolak menyerah. Aku adalah kehendak untuk menolak menjadi tidak berarti, jawab Yan Xie dalam pikirannya. Mendadak, dunia mulai bergetar. Dunia ini tak bisa memenjarakan kehendak yang sadar akan dirinya. Meski tanpa nama, sosok tua itu tertawa pelan. Jawabanmu tak sempurna, tapi cukup. Lalu ia berdiri, dan perlahan tubuhnya hancur, menjadi butiran cahaya, menyatu ke dalam Yan Xie. Fragmen jiwa keempat disatukar. Gema suara kuno kembali terdengar, kau kini mampu eksis tanpa harus dikenali. Ini adalah awal dari eksistensi absolut. Gerbang tak terlihat terbuka, tapi sebelum Yan Xie melangkah, ia menoleh sekali lagi ke kehampaan. Kalau dunia ini bisa menghapus eksistensiku, maka aku akan jadi yang mengukir eksistensiku sendiri di dunia manapun. Dan dengan langkah penuh tekad, ia memasuki dunia kelima yang menurut Gema terakhir dunia kosong adalah dunia yang hidup dari penderitaan orang lain. Dunia kelima, kota bernafas yang memakan emosi, dan kali ini pertempuran akan sangat berbeda karena bukan ia yang tersiksa, melainkan ia yang harus memilih. Apakah akan menyiksa orang lain demi bertahan? Yan Xie jatuh ke tengah kota yang tampak indah, jalan-jalan dari batu kristal, bangunan tinggi bersinar, dan langit selalu senja berwarna emas. Tapi ada yang ganjil, udara di sini padat dengan rasa emosi, bukan energi spiritual, melainkan amarah, tangis, gairah, ketakutan, semua bercampur dalam satu tarikan napas. Ini adalah dunia kelima, kota bernafas yang memakan emosi. Di sini, emosi bukan sekadar perasaan, tapi mata uang, sumber daya, dan senjata. Mereka semua mengenakan topeng berbentuk ekspresi tawa, tangis, murka, cinta. Setiap kali seseorang tertawa, kota menjadi lebih terang. Setiap kali seseorang menangis, suara jantung kota berdetak lebih keras. Penduduk kota ini tak memiliki wajah, karena selama berada di dunia kosong, Yan Xie telah melatih diri menetralkan emosinya, membuatnya tak terdeteksi sistem dunia ini. Namanya adalah Yi Qilu, penguasa distrik ke-9 dari kota itu. Ia tertarik pada Yan Xie karena satu alasan. Yan Xie langsung disambut oleh pasukan penjaga topeng yang mencurigainya sebagai entitas datar mereka yang datang tanpa membawa emosi kuat. Namun, itu justru membuatnya berbahaya. Tapi ia tahu, itu bukan sekadar ujian, ini adalah jebakan. Karena jika ia memanipulasi orang lain untuk menghasilkan emosi, maka jiwanya akan terikat kontrak pada dunia ini dan sulit pergi. Dia melihat seorang ibu menciptakan rasa takut pada anaknya agar bisa memanen energi dan membeli makanan. Seorang pria pura-pura jatuh cinta
lalu menghancurkan hati pasangannya demi memanen energi dukat. Emosi telah menjadi bisnis dan manusia hanyalah alat. Di sini, seseorang dianggap hidup jika mereka bisa membuat orang lain merasakan sesuatu yang intens, baik cinta, ketakutan, atau rasa sakit. Nada cinta pertama, panik saat ditusuk dari belakang. Tangis kematian ayah. Ia memperlihatkan Yanse versi masa kecilnya, ditinggalkan ibunya, dipukuli murid lain, dikhianati Yunyao. Ia berharap Yanse menangis agar sistem kota bisa meneguk emosi itu. Tapi tak ada satu air mata pun yang jatuh. Semuanya dijual seperti rempah. Dunia ini menjijikkan, dan Yanse tahu. Mereka mencoba memaksa Yanse merasakan sesuatu apapun agar bisa menyerap jiwanya. Tapi dia bertahan dengan ketenangan mutlak. Kalau ia tidak menghancurkan sistem ini, maka siapapun yang datang ke sini akan hilang jiwanya. Siapapun yang tinggal di sini harus memberi makan sang kota dengan emosi setiap hari. Karena Yanse tidak menyuplai emosi, pusat kota mulai kelaparan, tanah mereka, dan seluruh sistem mulai goyah. Kilu akhirnya marah, kau bukan pengunjung, kau racun. Kecewa meledak dalam satu semburan spiritual yang menyapu seluruh kota. Jika tidak, mereka akan dicabik oleh penjaga nafsu dunia. Makhluk buas berwujud abstrak yang menghuni lorong-lorong kota. Jika ia bersedia memanipulasi satu distrik penuh dan menciptakan badai emosi, ia akan diberi posisi penguasa dan bisa pergi dengan selamat. Dan Kiluo, sebelum menghilang, tersenyum pahit. Ternyata, emosi terkuat. Bukan yang kau ciptakan, tapi yang berhasil kau kendalikan. Tapi yang setahu, menggunakan penderitaan orang lain untuk kekuatan adalah kebusukan tertinggi. Yanse melangkah masuk, dan kota itu runtuh perlahan. Tersenyum dalam kematian terakhirnya, tak melawan, tak takut. Aku adalah akhir bagi dunia yang menyiksa perasaan manusia untuk bertahan, tak marah. Dan dalam keheningan mutlak itu, ia berkata, seorang perempuan muncul. Mengenakan topeng ekspresi putus asa yang tersenyum, kau tidak memancarkan apa-apa, itu langka dan berbahaya. Karena emosi yang kau pendam bisa menghancurkan dunia ini. Kiluo menjelaskan, kota ini sebenarnya adalah makhluk hidup kuno jiwa planet yang dikutuk menjadi wadah rasa. Yanse ditantang bertahan di kota ini selama 7 hari tanpa menyerap atau menciptakan emosi atau berasimilasi dengan sistem dunia ini. Hari pertama, ia hanya mengamati. Hari kedua, Kiluo mengajaknya ke pasar emosi. Di sana, orang-orang melelang perasaan. Hari ketiga, penjaga nafsu dunia mulai mencium eksistensinya. Mereka muncul dalam bentuk kabut dengan wajah-wajah melolong. Namun di hari keempat, Kiluo menyiksanya dengan ilusi. Perasaan itu sudah kulawan terlalu sering. Kini, hanya jadi batu, ujar Yanse pelan. Hari kelima, Kiluo menawarkannya kekuasaan. Hari keenam, kota mulai runtuh perlahan. Hari ketujuh, Yanse berdiri di alun-alun kota, ribuan warga topeng mengelilinginya. Penjaga nafsu dunia menyerbu dari segala arah. Tapi ia tetap diam. Aku bukan energi untuk dunia ini. Dia membuka tangan, dan seluruh emosi yang pernah ia tahan, amarah, kesedihan, rasa malu, cinta, takut, topeng-topeng pecah. Penjaga nafsu dunia meleleh. Fragmen jiwa kelima disatukan. Kau kini menyandang gelar jiwa emosi tak tertampung. Sebuah gerbang yang terbuat dari tawa dan tangis muncul di hadapannya. Dunia keenam, lembah 1000 kematian telah menunggu. Dan di sanalah kematian tak akan datang satu kali, tapi 1000 kali, dan harus dihadapi semua. Yanse terhempas ke dataran luas yang kering. Retak-retak seperti kulit naga mati. Langit di atasnya bukan biru, tapi kelabu pekat seperti abu manusia yang dibakar. Inilah dunia keenam, lembah 1000 kematian, tempat di mana jiwa diuji melalui kematian berulang-ulang. Dan tidak ada satupun yang mati benar-benar bebas darinya. Tanpa sepatah kata pun, bayangan itu menyerangnya cepat, brutal, dan mengenal semua teknik serta kelemahannya. Tubuhnya dipukul, dilempar, dan kemudian ia ambruk, dan dunia di sekelilingnya gelap. Begitu Yanse berdiri, seekor bayangan berwujud dirinya sendiri, berjalan dari arah berlawanan. Yanse menangkis, tapi tak mampu bertahan lama. Selamat datang di tempat di mana bahkan kematian pun tak melepaskanmu, ujarnya sambil tersenyum getir. Kau akan mati 1000 kali. Dan setiap kali, jiwamu akan terbelah sedikit demi sedikit. Namun ia tak mati, ia terbangun. Di titik awal, dunia yang sama, tubuh yang sama, tapi kini dengan rasa nyeri menusuk yang tersisa di dada, dan bayangan itu muncul kembali.
Itu adalah refleksi dari apa yang belum ia terima dari dirinya sendiri, trauma, rasa bersalah, dan penyesalan. Kinshima, roh penjaga dunia ini, muncul dalam wujud kakek tua bertongkat tulang. Ia menyadari tiap serangan adalah fragmen dari masa lalunya yang disangkal. Ketika bayangan itu menendang rusuknya, ia melihat momen ketika ia dikurung di gudang oleh sesama murid. Ketika ia dicekik, ia melihat wajah ayahnya yang tak pernah ia temuin. Hari-hari berikutnya adalah neraka tak berujung. Yanse dibunuh oleh versi dirinya sendiri, ditusuk, dibakar, diracuni, dicincang, dijatuhkan dari tebing, ditenggelamkan dalam lautan darah. Diikat dan digerus oleh roda besi raksasa. Setiap kali bangkit, tubuhnya makin lemah, tapi pikirannya makin tajam. Ia mulai menyadari bayangan itu bukan musuh. Ia membuka tangannya, membiarkan tubuhnya ditembus, tapi dalam momen kematian itu, ia memandang langsung ke mata bayangan dirinya dan mengucapkan, "Aku menerima semua bagian diriku, tak menyerang." Ia mengangkat tangannya dan menusukkan pedangnya ke dirinya sendiri. Tubuhnya mencair menjadi kabut, lalu menyatu ke dada Yanse. Bahkan yang gelap, yang lemah, yang penuh amarah, ia merasakan kekuatan aneh, kekuatan menerima diri sendiri sepenuhnya, bahkan yang kelam. Setiap luka masa lalunya kini menjadi materi roh baru di kematian ke-108. Yanse mulai tak melawan, ia hanya bertahan, memperhatikan gerakan bayangan itu. Melainkan dari hantu orang-orang yang pernah ia sakiti, secara tak sadar murid-murid yang dikorbankan saat ia kabur dari sekte Lian, orang-orang yang ia cuekin di jalan, dan bahkan guru-guru yang pernah memberi harapan padanya, tapi tak ia jawab, "Tapi aku tak akan lari lagi dari rasa bersalahku." Di kematian ke-322, Yanse mulai berbicara kepada bayangan itu. "Aku tidak membencimu. Aku takut menjadi seperti dirimu." Bayangan itu berhenti sejenak, tapi tetap menyerang. Di kematian ke-507, ia berkata, "Kalau memang aku harus mati berkali-kali untuk menyatu dengan semua luka masa laluku, maka biarkan itu terjadi." Bayangan itu goyah. Kematian ke-666 menjadi titik balik. Yanse tidak melawan, karena aku pikir aku bukan siapa-siapa. Aku pikir aku tak layak dicintai siapapun. Seketika, bayangan itu berhenti. "Setengah jiwamu telah kembali padamu," ujar Kinshima, muncul kembali. Kali ini dengan mata terharu. Tapi kali ini, Yanse tidak mencoba memadamkannya. Ia memeluk api itu. Yanse terjatuh, tapi tubuhnya tak lagi lemah. Tetapi dunia ini belum selesai. Kematian ke-800 datang bukan dari bayangan. "Aku tak sempurna," katanya perlahan saat tubuhnya ditusuk. Kematian ke-999 datang dalam bentuk Yunyao, mantan kekasihnya. Tapi bukan Yunyao sekarang, melainkan bayangan masa lalu penuh luka, tangisan, dan kemarahan. "Kenapa kau tak mencariku waktu itu?" Yanse menggenggam tangannya. Yunyao itu menangis, lalu menghilang. Kematian ke-1000 bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Tubuh Yanse membakar dirinya sendiri dari dalam ego, trauma, dan kenangan buruknya seperti bom yang meledak dalam dada. Ketika tubuhnya menguap, ia melihat seluruh versi dirinya: anak kecil yang menangis, remaja yang putus asa, murid yang disiksa, kekasih yang dikhianati, semua menyatu menjadi cahaya. Ia terbangun di altar batu. Kinshima menunduk hormat. 1000 kematian telah kau jalani, tapi kau hidup lebih utuh dari sebelumnya. Fragmen jiwa ke-6 disatukan. Kau kini menyandang gelar jiwa penebus diri. Sebuah gerbang muncul dari pusaran tulang, dan jauh di dalam, terdengar suara berdengung, seperti nyanyian ibu yang kehilangan anaknya. Dunia ke-7, lautan ingatan yang tak bisa dilupakan. Disinilah, dosa dan kenangan yang tidak ingin diingat, akan terus menyeretmu kembali, dan jika kau gagal, kau akan tenggelam di dalamnya selamanya. Langkah Yanse menginjak lautan ingatan seperti memasuki mimpi yang dilukis dengan air mata. Hamparan samudera di depannya bukanlah air biasa, melainkan ingatan yang telah ia lupakan, buang, atau sengaja dikubur. Ombaknya memantulkan bisikan, jeritan, tawa, dan air mata yang menggema dari masa lalu, menyerupai ratusan versi dirinya yang tersesat. Yanse melayang di atas laut, lalu perlahan disedot ke bawah oleh pusaran gelap yang tak bisa ditolak. Dunia ke-7 ini tak memiliki daratan, tak ada tempat berpijak. Ia jatuh ke dalam memori pertamanya yang terlupakan, sebuah gubuk rakyat di desa terpencil, di mana ia sebagai anak kecil menangis dalam pelukan ibunya. Tapi lautan ini tak peduli antara nyata dan palsu. Setiap ilusi punya kekuatan
untuk menghancurkan kesadaran. Tapi dalam ingatan ini, sang ayah memeluk Yan si kecil dan berkata, "Kau bukan kesalahan, kau adalah anugerah." Yang tak pernah sempat kusentuh. Wajah sang ibu buram, tapi suara lembutnya bergema jelas, "Maafkan ibu tak bisa menyelamatkanmu." Tiba-tiba, bayangan ayahnya datang, sosok yang meninggalkannya sejak bayi. Ia melihat dirinya yang muda, lugu, penuh semangat, memperkenalkan diri di depan para murid. "Aku terlalu takut waktu itu," gumamnya, lalu disambut ejekan, tendangan, dan cemohan. Tapi lebih menyakitkan dari itu adalah tatapan guru yang ia kagumi, Guru Jinmen, yang hanya diam tanpa membela. Air mata mengalir dari mata Yanse, meski ia tahu ini hanya fragmen kenangan yang tak pernah benar-benar terjadi. Di sana, ia melihat sebuah versi dirinya yang paling mengerikan, Lianse yang dingin, kuat, dan kejam, yang membunuh semua murid sekte Liang dalam balas dendam brutal. Membakar sekte sampai rata dengan tanah, dan tertawa dalam genangan darah. Yang ditarik ke ingatan berikutnya, hari ketika ia pertama kali masuk sekte Liang, lautan mendidih, menampakkan ingatan yang ia paksa lupakan. Malam ketika ia mencuri pil pemulir dari ruang penyimpanan sekte untuk menyelamatkan teman satu kamarnya yang sekarat dan dituduh sebagai pengkhianat. Bayangan kejam itu menghantamnya dengan rasa dendam, rasa gagal, dan dorongan untuk membalas semua luka dengan kekuatan. "Ini adalah potensimu jika kau menolak memaafkan. Aku melakukannya karena peduli," bisik Yanse dalam laut, "dan mereka membenciku karena itu. Aku hanya takut menjadi orang yang kehilangan hati." Namun lautan tak berhenti. Ia kini dibawa ke kenangan yang tak ingin ia akui. Hari ketika ia meninggalkan Yunyao di lembah beracun, tak menoleh walau mendengar teriakannya, "Maaf." Bayangan Yunyao muncul di permukaan laut, menatapnya dengan luka di mata. "Kau berjanji akan kembali, tapi kau tak pernah kembali." Yanse memeluk dirinya sendiri, tapi lautan menuntut lebih. Dari atas, hujan cahaya turun ke seluruh permukaan laut. Jarang sekali seseorang bisa melewati dunia ketujuh tanpa menolak kenangannya. Ia ditarik menuju inti samudra kenangan pusara yang disebut hati paling dalam, namun dunia ke-8 menunggumu. Dan itu bukan dunia, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang selama ini mengintaimu dalam bayangan. Disinilah rahasia terdalammu akan diadili. "Apa ini masa depanku?" tanya Yanse. Bayangan itu menjawab, "Bukan. Pertarungan dimulai bukan secara fisik, tapi pertarungan batin." Tatapan itu menyerap seluruh jiwanya dalam sekejap, menyeretnya menuju alam yang tak punya bentuk, tak punya arah. Hanya perasaan terus-menerus diawasi. "Aku ingin membalas," teriak Yanse. "Tapi, jika aku membalas dengan cara yang sama, aku bukan lagi manusia." Tangannya bergetar, tapi ia menahan serangan terakhir. Ia tidak membalas, ia memeluk bayangan itu, lalu berkata, "Aku tidak membenci diriku." Bayangan itu pecah menjadi cahaya. Lautan mendadak tenang, langit terbuka. Kinsima, yang sejak awal mengawasi dari kejauhan, muncul di balik kabut. Yanse naik ke permukaan, tubuhnya menyala dari dalam. Fragmen jiwa ketujuh menyatu di dahinya, menciptakan simbol pusaran air keemasan yang berdingit seperti nadi. "Kau telah menaklukkan samudra kenangan, bukan dengan kekuatan, tapi penerimaan," lanjut Kinsima. Yanse menoleh dan melihat sebuah mata raksasa di ujung langit, perlahan terbuka. "Selamat datang di dunia ke-8, mata pengamat abadi." Dunia ke-8 bukan tempat, ia adalah kesadaran, sebuah entitas hidup yang disebut pengamat abadi, makhluk kuno yang tidak memiliki tubuh, namun mengintip semua dimensi melalui satu mata raksasa di balik tabir realitas. Saat Lianse terhisap masuk, ia seperti jatuh ke dalam mata itu sendiri. Tertenggelam dalam pupilnya yang tak berbatas. Hanya cahaya keunguan yang membentuk garis-garis halus seperti nadi, dan tatapan abadi yang membuat setiap inci tubuhnya seakan telanjang tanpa rahasia. Di depan, ada ribuan versi dirinya. Masa kecil, remaja, lelaki putus asa, bahkan dirinya yang mengemis untuk hidup, masing-masing menjadi hakim. Ia berdiri, atau lebih tepatnya, merasakan dirinya eksis di sebuah ruang tanpa bentuk. Tak ada lantai, dinding, atau langit. "Lianse." Suara itu muncul dalam ribuan gema sekaligus, menyusup langsung ke tulang belakang. "Apa yang paling kau sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri?" Yanse menutup mata, namun kesadarannya tetap tergiring. Sebuah mimbar muncul di hadapannya, dan ia menyadari dirinya sedang duduk sebagai terdakwa, satu demi satu. Mereka maju dan menunjuknya, "Kau pengecut.
Kau pura-pura ikhlas padahal menyimpan dendam. Tapi dari kemungkinan masa depan, dalam visi itu, Yanse berdiri di atas gunung tengkorak, mengenakan jubah kekaisaran dimensi, dan semua dunia bersujud di hadapannya, tapi wajahnya dingin, matanya kosong. Ia telah menjadi tiran semesta, bukan master sejati. Kau haus kekuatan bukan untuk menyelamatkan siapapun, tapi untuk membuktikan bahwa mereka salah menilaimu. Yanse mencoba membela diri, itu dulu. Aku sudah berubah, tapi aku tidak akan lari jika aku harus menanggung rasa takut, dendam, dan luka. Aku akan berjalan bersamanya, bukan menyangkal, tapi mengakui, tidak sempurna, tapi sadar, tidak tak terkalahkan, tapi tidak menyerah. Tapi pengamat berbisik lagi, apakah benar kau berubah? Atau kau hanya menutupi luka-luka itu dengan kekuatan baru? Tiba-tiba, satu ingatan muncul bukan dari masa lalu. Maka takdir ini akan menunggumu. Gema pengamat menggetarkan pikirannya. Dari dalam pupilnya, muncul fragmen jiwa berbentuk iris ungu berlapis. Fragmen jiwa ke-8, ia melayang ke dada Yanse, lalu menanamkan simbol mata kecil yang terus berdenyut di dalam jantungnya. Dunia keterasingan waktu, di sini, waktu berjalan tidak ringan. Kau bisa bertemu dengan dirimu di masa lalu, masa depan, atau bahkan dirimu. YNG seharusnya mati, tapi ingat, siapapun yang terus mengintip ke dalam jiwa, juga akan terlihat balik, jika kau terus berjalan di jalur ini, tanpa menerima kerapuhanmu. Ia ingin menyangkal, tapi kebenaran menusuk terlalu dalam. Ia melangkah maju, dan mendapati dirinya muncul di tengah medan yang kacau, reruntuhan langit, batu terapung, dan aroma kematian yang menyengat. Ia menunduk, tapi sekarang, mari kita lihat siapa di antara kita yang layak hidup. Aku memang takut menjadi lemah lagi, aku takut dicintai. Karena aku takut kehilangan, tangan Yanse bergetar. Ruang itu diam, tatapan pengamat berubah, bukan menghakimi, melainkan menunggu. Yanse mengangkat kepalanya, menatap ke tengah cahaya. Dengan ucapan itu, semua versi dirinya lenyap satu persatu, hingga hanya satu Yanse yang tersisa, ia yang berdiri di saat ini. Pengamat abadi membuka diri. Dengan ini, kata pengamat, kau akan bisa melihat ketakutan terdalam setiap makhluk. Yanse mengangguk, merasa lebih berat dari sebelumnya, tapi juga lebih jernih. Kinshima sudah menunggunya, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Kau sampai di dunia ke-9. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di kejauhan. Sosok itu berjalan lambat, namun auranya membuat angin dan puing-puing menjauh. Saat mendekat, Yanse menahan napas, karena sosok itu adalah dirinya sendiri. Namun bukan yang sekarang, melainkan versi Yanse yang telah membunuh Kinshima, dan versi itu tersenyum gelap. Akhirnya kita bertemu, aku adalah kemungkinan yang kau hindari. Anda bilang, dunia ke-9, keterasingan waktu, di sini, semua kemungkinan menjadi nyata, dan waktu tak lagi berjalan, dari depan ke belakang ia melingkar, meloncat, membelah, dan menyatu sesuka kehendaknya. Jika ia benar-benar menyerah pada dendam, dan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk Kinshima. Yanse menatap bayangannya sendiri, versi dirinya yang dingin, tanpa belas kasihan, dan haus kekuasaan. Sosok itu adalah dirinya, dan di sini, kita akan lihat siapa yang pantas menjadi satu-satunya yang hidup. Aku bukan ilusi, ucap versi gelap Yanse. Aku adalah hasil dari keputusanku yang berbeda. Dunia ini menguji hakikat identitas, dan benturan dua versi Yanse hanya akan berakhir pada satu yang eksis. Kinshima berdiri di belakang Yanse, mematung. Ia menyadari bahwa dunia ini tidak bisa dipatahkan dengan kekuatan atau teknik. Aura violet dari fragmen jiwa ke-8 berdenyut pelan dalam dadanya, memberi kekuatan pengamatan jiwa yang tajam, tapi lawannya juga tidak main-main. Yanse menghindar, tapi sebagian ingatannya tentang mendiang ibunya langsung hilang begitu kilatan itu lewat. Versi gelap Yanse menguasai kekuatan reinkarnasi terbalik, teknik yang memungkinkan mengulang pertarungan dengan belajar dari kematian dirinya sendiri dalam berbagai waktu alternatif. Yanse bersiap, pertarungan dimulai. Serangan pertama datang dari versi gelap, yang meluncurkan pedang waktu, sebuah bilah energi yang bisa menebas kenangan, tapi versi gelap hanya tertawa. Itu bukan kekuatan, itu beban. Tapi di saat hampir jatuh, suara Kinshima terdengar lembut. Yanse, bukan dengan membunuh dirimu sendiri kau menjadi kuat, tapi dengan menerima bahwa semua bagian gelap itu juga adalah bagian darimu. Aku tahu mana kelemahanmu, ujar versi gelapnya. Kau terlalu banyak memaafkan.
Aku adalah semua kebencian, semua kelemahan, semua rasa tidak berdaya yang kau rasakan. Tapi aku juga orang yang memilih untuk tidak menginjakkan kaki pada jalan tirani. Fragmen jiwa ke-8 dalam dada Yanxia kembali berdenyut kuat, dan simbol mata ungu menyala lebih terang. Yanxia membalas dengan serangan spiritual yang membelah ruang waktu, memunculkan bayangan Qinshima yang ia selamatkan di dunia sebelumnya. Sementara itu, ruang sekitarnya mulai bergetar hebat. Tetapi saat tebasan itu menyentuh Yanxia, tubuhnya berubah transparan. Potongan-potongan waktu dari masa lalu Yanxia muncul, dirinya sebagai bocah yang dihina, remaja yang dibuang dari sekte, bahkan dirinya yang hampir bunuh diri di tebing. Dunia ke-9 memaksa seseorang untuk menghadapi semua versi dirinya yang ditinggalkan. Saat itu, Yanxia mengulurkan tangan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memeluk. Aku hanya tidak ingin tetap tinggal di sana. Bayangan-bayangan itu tak hanya muncul sebagai gambar. Mereka hidup, ikut bertarung, mencoba mengganggu fokus Yanxia. Tapi karena dilepaskan, kilatan waktu menghisapnya kembali, dan dari serpihan tubuh itu, muncul fragmen jiwa ke-9, berbentuk jam pasir yang terus berputar di dua arah. Jika kau berhasil mengumpulkan fragmen terakhir, seluruh struktur takdir akan hancur. Jangan lari. Seru salah satu bayangan remaja, kau membiarkan kami mati. Kau melewatinya tanpa membunuh dirimu sendiri. Hanya satu dunia lagi. Yanxia menggertakkan gigi, ia mulai goyah, kekuatannya tidak stabil. Kalimat itu bagaikan kunci. Yanxia berhenti menyerang. Ia membuka kedua tangan. Kau ingin tahu siapa aku? Katanya pada versi gelapnya. Dari celah tersebut, muncul sosok berjubah hitam dengan 6 lengan, dan 3 wajah versi gelap. Yanxia menyerbu dengan serangan terakhir, memadatkan semua kemungkinan waktu, menjadi satu tebasan maha dahsyat teknik, bayangan refleksi jiwa. Serangan itu justru menembus ilusi dan kembali menghantam versi gelap Yanxia sendiri. Tubuh versi gelap terhuyung. Aku tidak membenci diriku yang dulu, ucapnya. Tubuh versi gelap mulai retak, bukan karena dikalahkan. Ketika Yanxia menggenggamnya, dunia sekitar meledak menjadi cahaya, dan ia terlempar ke gerbang berikutnya. Qinshima tersenyum bangga, tapi sebelum mereka bergerak menuju dunia ke-10, seluruh ruang langit pecah seperti kaca. Itu bukan musuh dari dunia ini. Itu adalah utusan Kaisar Kekosongan, makhluk tingkat maha tinggi yang dikirim untuk menghentikan Yanxia menuntaskan ke-10 fragmen jiwa. Kau tidak boleh melangkah lebih jauh. Suaranya menggema, dan dari balik tubuh raksasa itu, muncul sosok lain yang membuat Yanxia terdiam, ayah kandungnya. Yang selama ini disangka mati, tapi kini berdiri sebagai pelayan Kaisar Kekosongan. Yanxia menatap sosok ayahnya, yang berdiri tenang di belakang utusan Kaisar Kekosongan. Matanya tak berubah, mata yang dulu memeluknya dengan kasih sayang, tapi sekarang terasa asing, bagai dua danau beku tanpa jiwa. FKN kenapa? Suara Yanxia serak, seakan seluruh tubuhnya menolak kebenaran yang terpampang di hadapannya. Sang ayah, Li Qingshu, mengenakan jubah panjang hitam dengan simbol kekosongan di dada. Ia melangkah maju, menembus gelombang aura tekanan utusan tanpa gentar. Yanxia, kau seharusnya tidak hidup sejauh ini. Aku telah merancang jalan kematianmu sejak kau masih dalam kandungan. Tapi Yanxia menahan lengannya. Biar aku yang dengar langsung semuanya. Itulah sebabnya kekuatanmu harus dimatikan sejak awal. Kau adalah kelainan pecahan jiwa dari dunia lain yang sempat lenyap. Kau bukan seharusnya bagian dari semesta ini. Jika tidak, kau akan dilahirkan kembali sebagai budak abadi penjaga waktu terbalik. Qinshima langsung bergerak ke depan, mengangkat pedangnya dengan siaga. Qingshu mengangguk, lalu menunjuk ke langit. Langit 10 dunia tidak bisa mengizinkan satu individu melampaui seluruh hukum takdir. Yanxia terdiam, ia merasa jantungnya seakan remuk, tapi anehnya, tidak ada kemarahan yang muncul, hanya sunyi. Tangannya perlahan membuka, memperlihatkan 9 fragmen yang berputar mengelilinginya. Ia mengangkat ke-6 lengannya dan memadatkan waktu dalam bentuk bola kehampaan, Void Obliteration Sphere. Tapi alih-alih menyerah, ia menengadah. Kalau memang aku bukan bagian dari dunia ini. Ia melepaskan semua batasan pada 9 fragmennya. Tubuhnya meledak cahaya violet keemasan. Rantai takdir yang dulu mengikat tubuhnya pecah satu persatu. Maka aku akan membentuk dunia baru, dunia di mana takdir bukan hukuman, tapi pilihan. Utusan Kaisar Kekosongan bersuara, jika kau menyerahkan 9 fragmen jiwamu sekarang, kau akan dilenyapkan tanpa rasa sakit. Benturan itu membelah dunia ke-9 menjadi 2. Memisahkan langit dan tanah. Bukan karena kalah tapi
karena ia telah berpindah ke dimensi di atas waktu. Dari sana, ia bisa mengakses informasi yang hanya dimengerti oleh makhluk pencipta. Yang menarik napas panjang. Ia melesat menembus ruang dan menyatu dengan waktu, langsung berhadapan dengan bola kehampaan utusan. Kingsu bergerak cepat. Ia mengaktifkan teknik duka abadi, jurus yang membelah emosi menjadi energi penghancur. Satu tebasan tangannya membuat seluruh ruang runtuh seperti pasir kering. Tapi dari dalam tubuhnya sendiri, ternyata fragmen terakhir adalah dirinya sendiri, inti dari semua keputusan yang ia ambil. Yang menahan serangan itu dengan teknik jiwa berkaca dua arah, memperlihatkan pada Kingsu kenangan saat mereka masih hidup bersama, saat Yanse belajar berjalan. Saat ibunya masih hidup, saat ayahnya masih tersenyum. Ada satu hal terakhir. Aku harus menantang tahta 10.000 dunia. Kingsu menggertakkan gigi. Itu bukan kenangan. Itu manipulasi. Aku sudah melewati ribuan reinkarnasi dan belajar satu hal. Cinta hanyalah bentuk lain dari ilusin. Pastikan, dunia itu tak ada anak yang dibuang oleh ayahnya sendiri. Lalu mengapa kau menangis saat ibuku meninggal? Tanya Yanse pelan. Tiba-tiba, langkah Kingsu terhenti. Untuk sepersekian detik, matanya kehilangan kekosongan, tapi utusan kekosongan mendesak maju. Yanse, teriak Kinsima, melesat dan menebas salah satu lengan utusan, tapi dirinya terpental jauh oleh gelombang balik. Darah menyembur dari mulutnya. Yanse tak punya pilihan, mode pemurnian jiwa, forma nirwana. Rambut Yanse memanjang, matanya menjadi dua pusaran bintang, dan jubahnya berubah menjadi cahaya murni. Tubrukan pun terjadi, Void Obliteration Sphere bertabrakan dengan bentuk puncak Yanse. Tapi tiba-tiba, tubuh Yanse meledak menjadi pecahan cahaya, dengan satu gerakan. Ia memanggil fragmen jiwa ke-10 bukan dari dunia ke-10. Fragmen itu menyatu, dan sebuah ledakan terang menyapu semua dimensi sekitarnya. Utusan kekosongan punah. Kingsu terpental. Tubuhnya retak, karena benturan realitas. Tapi sebelum lenyap, Kingsu berkata lirik, kalau kau memang bisa membentuk dunia baru. Dan ia menghilang. Kinsima bangkit tertatin, ia melihat Yanse kini melayang tenang. 9 fragmen menyatu, dalam bentuk lotus kekosongan abadi di punggungnya. Yanse, kau sekarang telah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia. Gumannya, Yanse menatap langit, tapi perjalananku belum selesai, dan portal menuju langit Mahatahta terbuka, tempat terakhir, di mana semua master terkuat dari semua dunia bersatu. Tempat takdir semua makhluk dipertaruhkan. Langit Mahatahta, tempat yang tak pernah bisa disentuh oleh makhluk fana, sebuah eksistensi di atas eksistensi, di mana para penguasa dunia bertarung bukan hanya demi kehormatan, tapi untuk menentukan ulang hukum realitas. Kinsima berdiri di sampingnya, walau tubuhnya masih terluka. Matanya menyala dengan keberanian yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Kalau aku tak naik ke puncak, maka dunia ini akan terus diperintah oleh mereka yang mengira bisa menentukan hidup dan mati orang lain. Sudah terlalu lama orang-orang seperti kita diinjak. Yanse berdiri di gerbang dunia itu. Dengan lotus kekosongan abadi, memancarkan aura tenang, namun menakutkan. Waktu bisa berjalan mundur, gravitasi berbalik, bahkan pikiran sendiri bisa mengkhianati si pemiliknya. Apa kau yakin ini jalanmu? Tanya si Mapelan. Suaranya bergetar oleh tekanan dimensi itu, hanya bisa dirasakan melalui tekanan dimensi yang menyayat jiwa. Yanse menoleh. Suaranya datar tapi penuh tekad. Begitu langkah pertama Yanse memasuki langit Mahatahta, tubuhnya langsung didera tekanan jutaan aturan. Di sini, setiap hukum dunia saling bertabrakan. Sebuah suara agung menyambutnya. Selamat datang, pewaris ketidakterikatan. Tempat ini hanya menerima satu hal, supremasi mutlak. Jika kau ingin menantang tahta 10.000 dunia, maka hadapilah 10.000 raja. Tapi ketika ia melangkah, seluruh dimensi menunduk. Dari ujung horizon, muncul satu persatu sosok. Ada yang tubuhnya sebesar benua, ada yang berwujud bayangan, yang bisa menelan seluruh cahaya, dan ada pula yang tidak tampak. 9 fragmen jiwanya bersinar, dan lotus di punggungnya membuka kelopak ke-10, kelopak pencerahan tak terbatas. Jurus ini tidak menyerang, tapi menolak seluruh bentuk eksistensi yang tak sesuai dengan hukum pertama. Suara Kinsima. Suara orang-orang yang pernah meremehkannya. Suara dirinya sendiri. Semua bergema jadi satu. Aku adalah aku. Ia adalah pemaksa realitas. Satu-satunya makhluk yang bisa mengubah hukum dunia bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberadaan dirinya sendiri. Tapi dari semua raja itu,
Ada satu yang berjalan ke depan. Ia tampak seperti lelaki tua biasa. Tak ada aura, tak ada tekanan. Tubuhnya mulai menghilang. Satu persatu dimensi dirinya dipotong oleh penolakan. Bahkan kenangan dan harapannya mulai terhapus. Namaku Suel NG. Raja pertama dari tahta tertinggi. Aku adalah kesadaran awal. Sebelum waktu lahir, aku sudah ada. Yanxie menganggur, dan tanpa banyak bicara ia mengangkat tangannya ini. Tidak mungkin. Kau melampaui kodrat, kau bukan master, kau bukan daun, kau adalah. Akar perubahan itu sendiri, ia tak menahan kekalahannya. Kalau begitu, ambillah, tahta ini adalah milikmu sekarang. Pewaris perubahan, tapi ia tidak merayakan. Sebaliknya, ia memejamkan mata dan berkata lirih. Pertarungan pun dimulai. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Setiap pukulan di langit Mahatahta adalah tabrakan antara gagasan Suel NG melemparkan konsep kehampaan mutlak, dan dunia di sekitar Yanxie runtuh menjadi putih tanpa makna. Yanxie membalas dengan keberadaan yang memaksa. Membuat dirinya tetap ada walau semua hukum memaksanya menghilang. Pertarungan terus memanas. Setiap tabrakan itu membuat satu dunia kecil tercipta dan lalu hancur. Waktu dan ruang berubah bentuk menjadi serpihan pemikiran. Menghancurkan akar dari penindasan para arsitek semesta. Suel NG akhirnya menggunakan jurus pamungkasnya. Kesadaran ketiga dari awal semesta. Penolakan mutlak. Dan disinilah Yanxie mulai terluka. Namun, dari dalam pikirannya, sebuah suara bergema. Suara ibunya. Yanxie mengaktifkan bentuk akhir dari kekuatannya identitas mutlak. Ia bukan lagi sekadar gabungan 9 fragmen, dan di atas langit Mahatahta, ada tahta kosong tempat para pencipta dunia tinggal. Suel NG tersentak dengan satu langkah. Yanxie menyentuh dada Suel NG dan mengatakan, kaulah yang pertama, tapi sekarang. Waktunya yang terakhir muncul. Suel NG tersenyum. Raja pertama menghilang dalam cahaya tenang, dan 10.000 raja lainnya berlutut. Yanxie kini berdiri di atas tahta tertinggi. Aku belum selesai, masih ada satu tempat terakhir yang harus kuhancurkan. Tempat di mana sistem dunia ini diciptakan, tempat di mana semua penghinaan dimulai, langit pun terbuka. Itulah tujuan Yanxie selanjutnya. Langkah kaki Yanxie menggema di ruang yang bahkan tak memiliki lantai. Ia melangkah di antara realitas yang belum diciptakan menuju tahta kosong, tempat para arsitek semesta bersembunyi. Di sanalah tinggal mereka yang disebut ZHOTNSYN, para makhluk awal yang menciptakan sistem dunia. Hukum reinkarnasi, siklus kultivasi, dan takdir. Tahta itu bukan benda fisik, ia hadir dalam bentuk kehendak yang tidak bisa ditolak oleh apapun, dan ia sudah tak sudi hidup dalam sistem seperti itu. Yang setahu satu hal, selama mereka masih ada, dunia akan selalu memiliki atas dan bawah, selalu ada yang ditindas dan yang menindas. Ada yang berupa gulungan kitab yang berdenyut seperti jantung, ada yang berupa wajah tanpa mata, dan satu di antaranya adalah cahaya yang terus-menerus berubah, seperti ide yang belum selesai. Begitu ia tiba, 6 cahaya menyala. Masing-masing membentuk sosok berbeda, tidak berbentuk manusia, tidak pula dewa. Salah satunya bersuara, seperti gema seluruh waktu yang pernah ada. Kami adalah pencipta, kau adalah produk cacat. Yanxie mengangkat tangannya, lotus kekosongan abadi berputar pelan. Tapi tak ada serangan, ia justru menjawab dengan tenang. Ia dilempar ke dalam ruang sumber inti kehendak para arsitek. Lalu kenapa kalian takut padaku? Yang satu bernama anarki teratur, yang satu lagi kehendak tunggal, cahaya yang berubah bentuk menggelegar. Karena kau tak taat, karena kau bebas. Beberapa dunia runtuh, tapi justru dari reruntuhan itu, lahir kemungkinan-kemungkinan baru. Ia diserang oleh keraguan, godaan kekuasaan mutlak, nostalgia masa lalu yang manis, tapi palsu, dan janji bahwa dunia akan baik-baik saja. Asal ia menyerah, dan kebebasan adalah ancaman, dan sekarang, ia mengulangi satu kalimat dalam hati. Dalam sekejap, seluruh ruang runtuh, bukan karena serangan, tapi karena realitas itu sendiri menolak keberadaan Yanxie. Di tempat itu, setiap niatnya dibeda, diputar balik, dan diuji. Tapi konsep eksistensi dari tahta kosong itu sendiri, sebuah jurus yang tidak bisa dipertahankan. Karena ia menolak semua bentuk keberadaan sebelumnya. Tapi Yanxie bukan bocah yang dulu ditertawakan murid-murid sekte. Ia bukan lagi si lemah yang dikhianati, ia adalah master tak terkalahkan. Aku ada bukan karena sistem, aku ada karena aku memilih untuk ada. Tidak ada lagi sistem tertinggi yang menentukan siapa yang berhak unggul.
Lotus kekosongan tiba-tiba mekar total. 2 kelopak baru terbuka, kelopak ke-11 dan ke-12. Kelopak itu menciptakan anti hukum, kekacauan yang tetap terkendali, senjata sempurna melawan arsitek yang hanya bisa menciptakan keteraturan mutlak. Ia hanya menatap kosong ke arah ruang tak berujung itu, karena ia bukan lagi bagian dari dunia, tapi juga bukan penciptanya. Aku bayar dengan senang hati. Ia menjadi paradoks yang tak bisa ditoleransi oleh realitas baru. Satu persatu para arsitek mulai goyah, hukum ciptaan mereka mulai bentrok satu sama lain. Sistem reinkarnasi bokor, waktu melengkung, sosok arsitek terakhir yang disebut SHNZ11NG mencoba memutus kesadaran Yanse langsung dari akar. Dia menawarkan sesuatu yang bahkan dewa pun sulit tolak. Jadilah kami, duduklah di tahta kosong, jangan hancurkan, warisi. Tapi Yanse hanya menatapnya dengan tatapan seakan sedang melihat boneka tua. Warisan kalian? Dunia seperti itu sudah usang. Aku tidak ingin dunia baru yang dibangun di atas tulang para budak. Ia menciptakan kelopak terakhir, kelopak ke-13. Hancurnya segala takdir. Dengan kelopak itu, ia menyerang bukan tubuh, bukan hukum. Tahta kosong mulai retak. Para arsitek menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena mereka akhirnya menyadari bahwa mereka bisa berakhir. Dalam dentuman terakhir, Li Yanse berdiri sendirian di tengah kehampaan. Tahta itu runtuh. Para arsitek lenyap. Dunia kini bebas. Namun, ia tak tersenyum. Sudah selesai, gumamnya. Tapi dari balik kehampaan, sebuah suara asing membisik. Belum, masih ada satu yang kau lupakan. Dirimu sendiri. Seketika itu juga, tubuhnya mulai terpecah. Akhir dari revolusi adalah pengorbanan sang revolusioner. Namun Yanse hanya tertawa pelan, kalau itu harga dari kebebasan semua orang. Dan ia lenyap, tapi dari tempat ia menghilang, lahirlah inti baru realitas, bukan hukum, bukan takdir, tapi kemungkinan tanpa batas. Kosong, hening, tidak ada langit, tidak ada tanam, tidak ada hukum yang menetapkan atas dan bawah, tidak ada waktu yang memisahkan kemarin dan besok, hanya kekosongan murni bekas medan perang antara Yanse dan para arsitek semesta. Namun kekosongan itu bukan akhir, justru dari kehampaan, sesuatu mulai berdenyut perlahan, bukan kelahiran ulang, bukan penciptaan baru, melainkan kesadaran yang enggan menghilang. Di tempat itu, sama dan nyaris tak tampak, masih ada secercah eksistensi pecahan jiwa terakhir Yanse. Ia tidak berbentuk, ia bukan lagi manusia, juga bukan dewa, ia adalah ide yang belum sepenuhnya padam. Dan ketika sebuah suara, bukan suara dunia lama, tapi suara dunia yang baru lahir, berbisik padanya, apakah kau masih menginginkan keberadaan? Ia menjawab tanpa ragu, tidak, aku ingin. Pilihan, dari satu pecahan kesadaran itu, sebuah pusaran lahir. Ia tidak melahirkan satu dunia, tapi jutaan dunia, masing-masing dengan hukum dan realitas berbeda. Dalam dunia-dunia itu, tidak ada aturan pusat, tidak ada arsitek yang bisa mengatur segalanya dari atas. Di satu dunia, kultivasi muncul dari tawa dan air mata. Di dunia lain, kekuatan berasal dari rasa syukur. Di dunia yang lebih jauh lagi, kekuatan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang bisa memaafkan musuhnya. Dan meskipun Yanse tak lagi hadir sebagai sosok utuh, jejak dirinya tertinggal sebagai resonansi, sebagai inspirasi yang muncul di hati mereka yang tertindas, dikucilkan, atau direndahkan. Di sebuah dunia, seorang anak yatim bermimpi bisa menentang langit. Di dunia lain, seorang pelayan miskin menyimpan sebuah buku tua yang tidak bisa dibaca siapapun. Dan di dunia yang lain, seorang bocah tuli belajar menyerap energi langit hanya dengan perasaan. Semua itu adalah pecahan Yanse, bukan dia, tapi jejak dari kehendaknya yang menolak tunduk. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir, karena jauh di inti realitas yang baru. Ada satu bunga yang belum mekar sepenuhnya. Namanya sederhana, 11NG mungkin. Tapi ketika ia menangis untuk pertama kalinya, dunia berguncang sejenak, karena dalam tangisnya, Lotus ke-14 bergetar pelan. Dan di detik terakhir episode ini, kita melihat satu anak laki-laki lahir di dunia baru. Legenda Yanse selesai. Tapi babak baru akan dimulai. Sebab ketika satu master tak terkalahkan menghilang, dunia akan selalu menciptakan alasan untuk melahirkan yang berikutnya.